Al-Haqqa tadi itu ya. Keseluruhan saya buktikan bahwasanya itu diberikan kepada dari Tuhan semesta alam. Berbeda dengan bukan Jibril ya, bukan Jibril ya. Jibril nggak menurunkan ya. Melalui Jibril. Oh, Ya, kamu bilang langsung dari melalui Allah. Jibril, wahyu yang disampaikan melalui Jibril. Itu maknanya sampai bawah itu semua loh. Firman-nya itu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan Bible ini. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang menurut firman Tuhan, bukan menurut firman Tuhan ini. Bible kamu, ya, itu, sangat jelas. Ayat apa? 2 Korintus 11 ayat 17. Surat Paulus. Surat Paulus. Ya. Ini di Bible kamu ya, itu sangat jelas dikatakan. Apa? Surat Paulus ya? Iya, surat Paulus. Oh, surat Paulus. Berarti Paulus ini berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan orang bodoh. Berarti kalau mengikuti ajaran orang bodoh loh. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, Bible dengan Al-Quran sangat beda. Fakta-fakta HP kamu buang ya fakta. HP kamu buang. Ini buktinya Bible kamu loh. Itu buatan siapa? Apakah buatan Islam? Loh, sekarang ini Bible buatan ini Bible siapa? Bible siapa ini saya tanya? Orang Kristen bodoh. Ayo, Bible siapa? Ini siapa yang mengatakan seorang bodoh yang berkeyakinan? Ini Paulus bodoh yang berkeyakinan loh. Ya, itu buatan orang Kristen loh. Ya, Bang Endo. Ini kemana ini? Bang Endo. Wah, kok bisa naik, bisa nggak ada ya? Oke lah, turunin itu dulu. Oke. Kau baca 2 Korintus itu jangan cuma ayat 17. Kau baca Paulus sedang berbicara tentang apa di situ? Dia berbicara tentang orang yang lain yang menganggap dia bodoh. Jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya kamu boleh bermegah sedikit, supaya lo bisa bangga dikit katanya. Apa yang aku katakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu dia berbicara tentang apa konteks di situ, bukan seluruh apa yang dia bicarakan itu. Kau jangan mengutip itu untuk kau generalisir. Tidak. Oke, kembali kepada yang seperti yang kalian bilang tadi bahwa itu adalah semua perkataan Tuhan. Bagaimana dengan surat Al-Jin? Apakah itu perkataan Tuhan? Kan tidak. Itu perkataan jin, cuman dikutip sama Allah dan disampaikan kepada benar seperti saudara kita bilang tadi. Nah, lalu seperti yang kata si Alek, oh dia narasumber, gitu ya kan. Dia harus penulisnya. Apakah Allah yang menuliskan Quran? Bahkan Allah tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Kalau kau bilang, itu firman, itu harusnya narasumbernya siapa? Artinya narasumbernya adalah Jibril. Karena Allah tidak pernah nyampe kepada Muhammad. Begitu. Jadi, janganlah kayak gitu caramu bermain. Kalau kayak yang si abang bilang tadi benar, di surat itu juga sebenarnya kalau bisa di An-Nisa 157 mari kita, biar kita lihat disitulah kebotolannya, disitulah terlihatnya bahwa Allah atau Al-Quran itu bukanlah firman Tuhan yang benar. Ngawur. Gitu. Makanya tadi ketika saya berdebat sama si Yunus, si Muhammad Nur, siapa apologet muda, dia lari sana lari sini, saya dikeroyok 7 men, 8 sama hostnya. Nggak bisa jawab mereka satupun. Sampai berapa jam saya di sana? 3 jam. Gitu. Jadi makanya Alek, itu mulut sabarlah dikit. Ketika orang menjelaskan kau diam. Jangan aja itu. Temanmu mau membuka data aja kau nggak bisa diam. Ayolah. Gitu. Kau di roommu naik Kristen, kau yang nanya. Naik kau ke room Kristen, kau juga yang nanya. Terus kapan kau mau ditanyanya, Dul? Gitu. Kalau kau mau bilang itu benar-benar semuanya firman Tuhan, coba kau jelaskan. Al-Jin 11. Surat 17 ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apakah itu kata Tuhan? Kan tidak. Silakan. Iya, gini ya Nabi Rong ya. Jadi kita gini ya teman-teman ya. Kita harus bisa membedakan mana wahyu Tuhan, mana wahyu manusia.
Itu intinya, ya. Gitu. Jadi firman Tuhan di Al-Qur'an itu udah jelas gitu loh. Ada di surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma alaikum dinakum wa alaikum nikmati wa radinakumul Islam madinah. Ya. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan meridhoi Islam sebagai ajaranmu. Ya, itu ada di surah Al-Maidah ayat 3. Terus ada di surat Toha ayat 14. Sembahlah aku, siapa Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sholatlah kamu untuk mengingat aku. Nggak ada di situ dikatakan kami menyembah Muhammad. Cuma nggak ada di situ dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Muhammad. Tidak ada, gitu loh. Makanya kita harus bisa membedakan mana wahyu Tuhan, mana wahyu manusia. Itu yang harus kalian pahami, gitu loh. Di Al-Quran sudah jelas dijelaskan semua. Ketika Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabimu Muhammad sallallahu alaihi Iya, wasallam? Allah itu kan zat, Bang. Sabar, ini giliranku. Terus ketika Kristen ditanya, siapa Tuhanmu? Bingung mereka. Yesus. Yesus. Bagaimana dengan Roh Kudus? Bagaimana dengan Tritunggal itu? Coba Roh Kudus dan roh yang tanyakan gitu loh. roh Jadi yang mereka itu selalu kebingungan, makanya kita bisa membedakan bingung. mana wahyu Tuhan, mana wahyu manusia gitu. Kalau di Bible sudah jelas siapa yang menciptakan Bible, yaitu adalah Paulus. Dia mendirikan ajaran baru di Antioquia untuk menutupi semua keiblisan dia. Itu kau pahami. dalilnya Paulus itu Kenapa menutup dikatakan agama? Paulus itu iblis? Dengarkan ini giliranku. Kenapa Paulus itu Nggak ada dalilnya, nggak ada. sabar, ini giliranku ini, gak usah kesurupan kalian. Nggak ada. Ini giliran, aduh, sabar dulu, jangan dipotong dulu dialogku. Jadi, kenapa Paulus itu dikatakan iblis? Ingat ya, di Roma 11 nomor 1, Paulus itu dari keturunan suku Binyamin. Sementara siapa itu Binyamin? Di Kejadian 49 nomor 27, Binyamin itu adalah seorang iblis yang selalu membunuh manusia. Ya, jadi penciptanya Bible ini adalah salah satu bagian dari iblis, dan iblis ini tujuannya apa? Menyesatkan, dan sekarang faktanya dia berhasil menyesatkan begitu banyak manusia. Wahai orang yang Gitu loh. beriman, perangilah Ya. orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah Aduh, ini host kan giliranku, host. Fair lah, host, gitu loh. Ya kan? Kita kalau berdialog itu jangan diganggu dulu, gitu loh. Ini ada timernya masing-masing, gitu loh. Ini nggak fair ini roomnya. Gimana? Sabar dulu, sabar. Jadi sudah dijelaskan semua di situ. Makanya Yesus itu diangkat menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Harus mati dulu. Baru dia terangkat ke langit menjadi Cicak, ayo silakan cilok. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya udah nyimak semuanya ya. Udah ada perwakilan dari saya yang pakai dalil, pakai kitab. Kalau kita datanya semua begitu ya nggak bakal selesai. Cuma satu pertanyaan aja nih Bang. Jangan lewatkan itu, Bang. Kasusnya kan belum selesai nih. Kenapa Bang? Kan belum selesai. Ya, Allah itu turunkan Al-Quran. Menurut Anda benar atau enggak? Iya itu menurut keyakinan saya Bang. Dengerin dulu Bang. Oke, itu yang kamu Kan menurut keyakinan Abang juga kan Yesus Tuhan Bang ya? Fake nggak Bang? Iya, Itu. jelaskan dulu. Kan kata Alek kan Allah itu turunkan Al-Quran. Kata kami ini dari Jibril. Enggak, saya mau tanya dulu gini, kalau dari saya kan Allah